Pagi. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, tetap semangat. Yes, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita lagi boleh berjumpa dalam satu kegiatan belajar mengajar. Dan seperti biasa, sebelum kita memulaikan kegiatan kita di pagi hari ini, Ibu minta kegiatan ini diawali dengan menyanyi dan berdoa, dan boleh Kalingsi menuntun dalam nyanyian dan doa pada saat ini. Sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita kunci tangan, tutup mata, dan berdoa. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami akan belajar, dan Yesus jangan lindungi kami Tuhan. Berikan kepintaran, kesehatan, kekuatan Tuhan pada kami untuk belajar mengajar saat ini. Tuhan Yesus, begitu juga dengan Ibu Kristi yang akan memimpin pelajaran kita di hari ini Tuhan. Berkatilah dia, pimpinlah dia, berikan kesehatan, kekuatan, jamahlah dia. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa soal COVID-19 ini. Sembuhkanlah dari hadap dan muka bumi Tuhan. Saat ini kami akan belajar dan jaga lindungi, berikan kekuatan bagi semua yang sedang belajar. Begitu juga dengan Ibu Kristi Tuhan. Ini doa kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat ini kegiatan pembelajaran kita sudah masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang bernyanyi dengan roh dan akal budi. Apa? Bernyanyi dengan roh dan akal budi. Jadi pembahasan kita tentang bernyanyi dengan roh dan akal budi. Siapa orang lebih semangat? Berdiri tuang menyanyi ulang tuh. Bersyukur kepada Tuhan. 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Seperti biasa di dalam setiap silakan duduk. Seperti biasa dalam setiap kegiatan umat Kristen atau orang Kristen dalam melakukan suatu persekutuan ibadah, nyanyian ibadah sangat berkaitan atau erat dengan suatu persekutuan ibadah dalam bentuk apapun itu, baik dalam sukacita maupun dalam duka cita. Jadi nyanyian ini sebagai bentuk ungkapan doa, iman, dan pengharapan kita kepada Tuhan. Untuk itu orang Kristen dikenal banyak menyanyikan atau dalam satu persekutuan banyak melibatkan nyanyian, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir persekutuan. Ada jenis-jenis nyanyian yang dinyanyikan. Ada yang berbentuk syahdu, ada yang semangat sama dengan orang tadi, lagu semangat, pujian, ada juga yang memohon penyertaan Tuhan lewat ungkapan, atau dalam bentuk penyesalan, menyesali segala perbuatan dosa kita ungkapkan lewatnya nyanyian. Jadi saat ini kita hendak membahas tentang bagaimana menyanyi dengan roh dan akal budi. Jadi jangan cuma sembarang menyanyi, cuma asal-asal
Tuhan. Nah, setelah orang menyanyi itu bersyukur kepada Tuhan, yang senang, gembira, bersemangat. Toh? Sekarang Ibu mau tanya, unsur atau kegiatan apa yang orangnya temui dalam kegiatan-kegiatan ibadah orang Kristen? Jadi apa saja yang orang temukan dalam satu kegiatan atau persekutuan ibadah orang Kristen? Apa semua? Menyanyi atau nyanyian, bacaan Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan paling terakhir tentu melakukan apa yang difirmankan. Baru bagaimana cara orang Kristen melakukan kegiatan ini? Bagaimana? Tentunya dengan sopan dan teratur. Ikuti DP proses, DP tata cara ibadah. Kalau di kegiatan awal atau masuk dalam pembacaan Alkitab, persembahan, itu ada DP tata ibadah, DP hal-hal apa yang perlu orang lakukan. Baru ketiga, mengapa orang Kristen melakukan kegiatan ini dalam setiap ibadah? Kenapa orang Kristen mesti ada menyanyi, berdoa, dan baca firman Tuhan? Kenapa? Untuk mengekspresikan hati yang berpikiran kepada Allah atas karya penyelamatannya. Jadi kita mengekspresikan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita nyatakan lewat persekutuan ibadah-ibadah, baik itu ibadah jemaat, ibadah sekolah minggu, ibadah kolom, atau ibadah-ibadah syukur lainnya. Contoh ulang tahun, apalagi syukur karena tamat sekolah. Itu orang nyatakan lewat ibadah dengan menyanyi dan berdoa. Mengantar pembelajaran kita saat ini, bahan Alkitab dalam 1 Korintus 14. Jadi kita hendak membaca 1 Korintus 14 ayat 15 sampai dengan 19. Di situ menceritakan tentang pujian yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Kita tiara mohon kesediaan untuk membacanya. 1 Korintus 14 ayat 15b sampai 19. Baca dengan nyaring. 1 Korintus. Jadi 1 Korintus ada 2. Dia terdapat di mana tuh Korintus? Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Baru. 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 1 Korintus 14 ayat 15b. Jadi mulai dari 15b. 15. Coba mana? 15b. Jadi mulai dari aku akan berdoa. Coba berdiri. Berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang
biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu. Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau ucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi ucap orang lain tidak dibangun olehnya. Terus lanjut sampai 19. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Demikianlah di dalam pembacaan Alkitab. Jadi 1 Korintus 14 ayat 15b sampai 19 yang orang telah baca tadi merupakan bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Korintus ini adalah kota yang besar, sebuah kota pelabuhan yang sangat ramai. Jadi di Korintus itu dia sebuah kota pelabuhan. Orang tahu kalau pelabuhan, nah tempat orang melakukan perjalanan yang pada waktu itu memiliki penduduk sekitar 600.000 orang. Jadi waktu pada zaman Rasul Paulus, kota Korintus memiliki 600.000 orang. Kota itu berada di negara Yunani dan kota itu sudah runtuh. Muncul kota Korintus yang baru yang letaknya sudah bergeser dari kota Korintus yang lama. Dan saat ini kota Korintus yang baru itu hanya berpenduduk 10.000 orang. Jadi kalau pada masa lampau ada 600.000, sekarang tinggal 10.000. Surat Paulus ini berisi nasihat kepada jemaat Korintus agar mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam jemaat. Mereka diminta agar menolong, menghibur, mendorong dan menguatkan mereka yang membutuhkan. Sayangnya pada waktu itu jemaat Korintus hanya sibuk mementingkan satu karunia dari Allah, yaitu berbahasa roh atau berkata-kata dalam bahasa asing yang sebelumnya tidak dipelajari lebih dahulu. Padahal menurut Paulus, karunia itu bukanlah karunia yang utama. Namun rupanya jemaat Korintus telah melebih-lebihkan kepentingan karunia bahasa roh dalam ibadah umum, sehingga mereka mementingkan lebih dari karunia yang lain. Apabila mereka menjalankannya tanpa penafsiran, mereka bangga jika dapat berbahasa asing dalam ibadah. Padahal ibadah bukanlah sarana untuk membanggakan atau menyombongkan diri, tetapi ibadah adalah sarana untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Paulus berusaha memperbaiki penyalahgunaan karunia itu dengan jalan melakukan atau menunjukkan bahwa bahasa roh tanpa penafsiran sama sekali tidak menguntungkan dalam ibadah umum. Jadi bukan menjadi bahasa itu paling utama. Lalu agar jemaat mengerti,
bernyanyi yang menggunakan akal dan budi. Artinya tidak asal bernyanyi dan bersuara. Bernyanyi tidak jelas kata-katanya dan cara mengucapkannya serta maksudnya. Jadi menyanyi kata jangan cuma asal-asal menyanyi. Harus DP bunyi dan suara mesti jelas. DP kata-kata yang terucap sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Dan jadi menurut Paulus, nyanyian yang mengutamakan akal dan budi yang baik akan menolong orang lain yang mendengarkan menjadi mengerti karya dan kebaikan Allah yang dilakukan terhadap manusia dan alam ciptaannya. Bahkan ikut mengaminkan isi nyanyian itu sebagai tanda setuju karena memahami isi dan maksud nyanyian itu, sehingga nyanyian dan bernyanyi dalam ibadah tidak dapat dilakukan secara sembarang tanpa maksud yang jelas. Jadi kalau tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, jangan orang sembarang menyanyi, cuma asal-asal menyanyi. Tetapi orang mesti melakukannya dengan baik dan benar. Jangan cuma sembarangan dalam persekutuan ibadah. Yang penting juga menyanyi sambil bermain. Biasanya di sekolah minggu banyak tuh anak-anak asal-asal menyanyi, nggak dapat DP hikmah dari nyanyian tersebut. Nah, sekarang Ibu kasih tugas menjawab pertanyaan yang ada pada lembar kalian. Jadi ada di situ pertama, apa saja jenis nyanyian jemaat dalam ibadah Kristen yang kamu ketahui. Jadi sebutkan tuh jenis-jenis nyanyian jemaat. Baru kedua, seperti apa bentuk kata-kata dalam nyanyian ibadah yang kamu ketahui. Ketiga, apa yang harus diperhatikan dari sebuah nyanyian jemaat. Keempat, alat musik apa yang dapat digunakan untuk nyanyian jemaat atau dalam ibadah Kristen. Karena tidak semua alat musik cocok dengan tugas yang ada di lembar kertas yang telah Ibu bagikan. Tugas yang ada di buku coba bawa. Yang tugas yang ada di buku. Nah, bawa. Kita telah mengenal jenis-jenis nyanyian dalam ibadah Kristen. Contohnya seperti apa? Jenis-jenis nyanyian. Kidung jemaat, NKB atau nyanyian rohani dan lain-lain. Nyanyian kidung baru, nyanyian rohani, dan masih banyak jenis-jenis nyanyian yang ada dalam ibadah Kristen. Dan berdasarkan iramanya dari jenis-jenis lagu yang kita telah pelajari, ada yang iramanya atau nadanya memberi semangat, semangat. Ada juga yang
lembut, bahkan ada yang syadu. Jadi itu jenis-jenis nyanyian. Ada yang semangat, yang memberikan semangat kepada kita. Ada yang bernada lembut, bahkan ada yang bernada syadu. Dan lewat nyanyian atau pujian yang kita ungkapkan kepada Tuhan, kita dapat memahami isi atau pesan yang terkandung dalam nyanyian, asalkan kita melakukannya dengan sepenuh hati atau dengan menggunakan akal dan budi, bukan sembarang menyanyi. Karena nyanyian yang dikehendaki oleh Tuhan adalah nyanyian yang berasal dari hati, dari torang hati. Dalam nyanyian itu ada perasaan, keyakinan, dan doa yang menandakan hubungan kita dengan Tuhan. Nyanyian yang dinyanyikan dengan baik, dengan suara yang jelas, dan yang dinyanyikan dari hati akan menenteramkan hati yang menyanyikan. Jadi di saat orang menyanyi dengan hati, dengan perasaan, hati kita juga akan membawa ketentraman. Bahkan orang yang ada di sekitar kita akan merasa tentram. Jadi ketika kita menyenangkan hati Tuhan, hati kita senang, hati orang-orang yang ada di sekitar kita merasa senang. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Dan di lembar kerja kalian, kita lihat di situ ada tabel yang akan kita kerjakan. Jadi coba lihat dalam bagian ketiga ada tugas. Tugas untuk kalian di situ mengisi tabel. Jadi judul nyanyian, contoh nyanyian, judul nyanyian Kidung Jemaat nomor 3. DP judul Kami Puji dengan Riang. Jenis kalimat syair atau puisi. Jenis lagu gembira atau bersemangat. Isi pesan memuji kebesaran dan kebaikan Tuhan. Jadi isi sesuai dengan contoh. Jadi di situ kita boleh mengenal judul-judul lagu. Jadi dan jenis-jenis kalimat yang ada dalam lagu-lagu tersebut yang telah kalian kerjakan tadi. Dan juga isi atau pesan yang terkandung dalam setiap nyanyian. Sekarang kita masuk pada bagian akhir. Ibu akan memberi kesimpulan atas kegiatan pelajaran kita di hari ini tentang bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Menyanyi adalah unsur atau salah satu kegiatan yang ada dalam persekutuan ibadah umat Kristen yang tidak dapat diabaikan atau dilakukan secara sembarang atau asal bunyi. Jadi unsur nyanyian ini tidak boleh orang abaikan atau orang cuma sembarang-sembarang yang pentingnya sama nyanyi biar nanti ikut nada. Menyanyi adalah ekspresi doa dan harapan untuk
lewat doa dan harapan kita kepada Tuhan. Karena itu bernyanyi hendaknya dilakukan dengan akal budi yang baik seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, harus menggunakan akal budi. Demikian juga nyanyian diciptakan dengan akal dan budi yang baik, agar melalui nyanyian dan kegiatan bernyanyi, orang yang bernyanyi dan mendengarkan ditolong memahami karya Allah yang selalu baik dalam kehidupan kita. Jadi lewat orang menyanyi, orang lain yang mendengarkan boleh memahami akan karya penyelamatan dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus selalu baik dan selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati kita dalam proses belajar kita di hari ini, dan kita bisa menjadi siswa-siswa yang selalu berpikir atau berlaku terlebih dalam hal menyanyi dengan penuh akal dan budi. Kita akan menutup kegiatan kita pada hari ini dengan menyanyi dan berdoa. Untuk itu Ibu minta kesediaan dari Ninsi Tiara. Tadi dalam pembukaan Ninsi, sekarang dalam penutupan kegiatan. Sebelum kita berdoa, akan kita bernyanyi bersama-sama. Terima kasih Tuhan. 2, 3. Terima Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, ajarlah kami menggunakan mulut dan hati kami untuk bernyanyi dengan baik, agar nyanyian kami semakin menolong kami mengenal kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengarkanlah doa syukur ini. Amin. Saat ini kita akan pulang, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan.